Lalu Mas Arief, dari tadi yang disampaikan soal bagaimana sianida bisa masuk ke gelas Mirna, tadi dari logika seorang Hotman Paris Hutapea itu tidak masuk dari durasi, kemudian apa keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli yang juga ini sepenuhnya tidak dijelaskan sebenarnya keyakinannya bahwa kematian Wayan Mirna Salihin ini akibat ulah dari Jessica begitu. Makanya kita harus melihatnya dari segi ahli toksikologi ya. Jadi kan kalau sianida, misalnya ya yang dibilang Pak Hotman itu, sianida masuk di kopi sebelum diberi air panas. Kalau sianida dengan air panas itu sendiri akan menguap menjadi HCN. Makanya ini reaksi kimianya tuh harus dipelajari terlebih dahulu ya. Tidak bisa mengada-ngada kayak ngomong kayak apa namanya, bisa masukin layannya gitu. Karena air panas dengan sianida itu akan berubah menjadi gas. Nah, jadi hanya dalam air dingin saja, makanya sianida itu bisa ada di dalam gelas itu. Kalau dimasukin sambil ngantar, sambil dibawa itu gelasnya begitu oleh bartender, sambil jalan dari bar ke meja Jessica itu kan cuma 1 menit. Sambil itunya dibawa gelasnya dimasukkan sianida. Siapa yang bisa tahu pasti? Ada yang tahu? Nuangin air panasnya itu di meja, Pak. Nuangin air panasnya itu di meja, Pak. Ingat, kan Pak. gelasnya ini udah penuh air panas. Sambil jalan begini, air panas. Kan bartender kan bawa gelasnya itu nggak pernah kosong. Waktu dia bawa kopi ini sudah penuh dengan kopi. Sambil kopinya dibawa, dibaki, dimasukkan sianida, siapa yang tahu? You bisa jamin nggak? Nggak ada yang bisa jamin. Bapak tahu nggak reaksinya sianida dengan air panas itu seperti apa? Nggak ada kaitannya dengan soal reaksi. Tapi 1 menit sebelum itu sianida bisa dimasukkan di kopi waktu diangkat oleh bartender 1 menit sebelum tiba di meja Jessica. Jadi dari segi waktu itu sangat bodoh mengatakan bahwa boleh disimpulkan Jessica yang memasukkan hanya dari segi waktu. Karena membawa kopi dari bar ke tempat Jessica itu hanya 2 atau 2 menit. Dan waktu dibawa kopinya sudah penuh air panas. Mana pernah bawa kopi dengan kosong? Coba kalau misalnya ada orang ini tidak menuduh. Misalnya bartendernya sambil bawa kopi panas, dimasukkan begini sambil jalan. Siapa yang bisa tahu? Berarti kan saya nggak mengatakan Jessica itu tidak bersalah, tapi kan menduga-duga. Ya, ada proses itu yang juga di CCTV tidak bisa tergambarkan begitu. Benar. Oke. Kita baru menikah sebulan lebih. Menurut kawan-kawan, dengan apa yang ditampilkan oleh suami M, nilainya seperti apa? Karena kalau menurutku, koreksi kalau aku salah ya, mohon maaf sekali, tanpa mengurangi rasa hormat, apa yang ditampilkan oleh suami M, aku kok tidak melihat rasa kehilangan dan kesedihan, padahal baru menikah 1 bulan. Apalagi kehilangan dengan cara yang ya sama-sama kita tahu ya. Gesturnya suami M, cara dia berbicara, nada dia berbicara, ekspresi wajah atau mimik wajah, tatapan matanya, aku nggak melihat kehilangan atau kesedihan kawan. Yang ada malah kok sepertinya tidak sinkron antara hati dengan apa yang ditampilkan. Tidak ada ketulusan, yang ada malah seperti nahan ketawa. Bahkan air mata pun tidak menetes. Dengan hal psikologis yang aku tahu, pengalaman aku dengan melihat dengan tampilan yang ada, aku sama sekali tidak melihat rasa kehilangan dan rasa kesedihan yang mendalam kawan. Apalagi ini istrinya yang baru dinikahi 1 bulan. Jadi banyak hal tidak sinkron. Ingat, mata, ekspresi wajah adalah cerminan hati. Dan biasanya gestur ataupun nada bicara itu biasanya dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Dan aku tidak melihat rasa kehilangan, kesedihan itu aku tidak melihat itu. Begitu saya menyeberang, sampai di seberang jalan itu ada 1 buah mobil warna silver. Di sini ada 1 orang laki-laki dengan bajunya ya baju tangan dengan baju gulung, namanya los. Di depan saya ada 1 lagi, itu yang di depan saya mirip Rangga, itu 90% ke atas lah, nggak sampai 100, mirip Rangga. Di samping saya ini mirip Arief. Kemudian saya jalan terus. Memang yang mirip Arief ini ada sebuah bungkusan.
ya plastik. Plastik itu warna hitam. Kalau saya sendiri ya, berarti kalau vonisnya sendiri tidak dikurangin, berarti hakim kan sudah yakin bahwa Jessica terbukti membunuh. Secara sah terbukti gitu loh. Ini kan secara keji dijelaskan gitu loh. Jessica ini disebut terdakwa tidak kooperatif. Berbelit-belit menutup-nutupi kenyataan dan seterusnya, penilaian serba negatif. Tapi hukumannya kok tanda petik cuma 20 tahun. Untuk seorang terdakwa yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, berbelit-belit, dan seterusnya yang serba negatif, kenapa nggak sekali lagi hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati? Apa yang kemudian bisa kita tafsirkan? Nanti aja. Sekarang aja. Sekarang aja. Kalau di Indonesia kan rumusannya cuma satu, terbukti sah dan meyakinkan. Berarti kita asumsikan ketika hakim ketok palu terdakwa bersalah, maka asumsinya adalah hakim 100% yakin dan 100% bukti-bukti yang dihadirkan sah. Begitu kan tafsirannya. Tapi dari sudut pandang psikologi forensik, bicara keyakinan ini tidak hitam atau putih nih, ada gradasi, putih, agak abu-abu, agak hitam, sampai hitam dan seterusnya. Kembali ke masalah hukuman. Kalau pembunuh berencana yang dinilai berbelit-belit dan seterusnya, ternyata tidak dihukum mati, tidak dihukum seumur hidup, tapi cuma 20 tahun. Berarti kira-kira nih, bobot keyakinan hakim ada di 100% atau 0% atau di tengah-tengah? Pemikiran saya, berarti tidak 100%. Karena tidak 100%, berarti ada keraguan. Kalau ada keraguan, semestinya tidak sah dan meyakinkan. Berarti konsekuensinya apa? Jangan 20 tahun, tapi bebas. Makin panas, semakin banyak bukti kejanggalan yang justru mengarahkan bahwa Arif Sumarko, suami Mirna sendiri, yang merencanakan pembunuhan untuk istrinya. Dr. Jaja pernah mengungkap, sosok pelaku dalam kasus pembunuhan yang telah direncanakan dengan sempurna, yang juga patut dicurigai adalah orang terdekatnya sendiri. Seperti kasus Subang, setelah banyak drama yang terjadi, ternyata terungkap pelaku pembunuhan yang sesungguhnya ialah suaminya sendiri. Ada dugaan yang sangat kuat bahwa suami Mirna, Arif Sumarko, melakukan perencanaan pembunuhan adalah ketika seorang saksi yang melihat Arif, suami Mirna, memberi bungkusan uang yang diduga uang berjumlah 140 juta kepada barista kafe bernama Rangga. Di mana Rangga adalah pegawai kafe yang mengantar minuman milik Mirna. Warganet pun turut menyoroti sikap dan ekspresi dari keluarga Mirna Salihin yang tidak tampak sedih, padahal baru ditinggal oleh anggota keluarganya.